Di saat dinyalakan ada menimbulkan suara letupan di bagian spekar, dan di saat mematikan juga sama menimbulkan suara letupan di spekar. Nah, sahabat cukup menambahkan. Jadi yang saya pasang ini kapasitor 104 400 volt PAC. Oke, bos sahabat, jadi hari ini saya ingin membuatkan tutorial bagaimana cara merakit crossover produknya CKJ, yaitu kit 418. Jadi setiap sahabat-sahabat pembelian untuk di bagian crossover yang lengkap dengan box dan kit, untuk di bagian input dan output balannya ini PCB kosong, belum ada komponen sama sekali. Jadi harus sahabat isi sendiri untuk di bagian komponen-komponen, untuk di bagian input balan ataupun di bagian output balan. Jadi kalaupun sahabat-sahabat tidak mau menggunakan input balan, tidak masalah, tapi ada kekurangannya dari segi suara. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat, kalau mau suaranya yang dapat atau yang bagus, sebaiknya menggunakan input dan output balan seperti ini. Jadi perakitan untuk di bagian input balan ini sangat gampang, tinggal sahabat ikuti aja untuk di bagian kode-kode nilai komponen, karena di sini sudah ada kode dan nilai komponennya. Jadi tinggal sahabat ikut aja, jangan dirubah-rubah untuk di bagian nilai komponen. Jadi seperti ini dan seperti ini, karena setiap pembelian ini kosongan, jadi tidak ada diisi komponen sama sekali. Jadi sahabat yang harus mengisi. Terus di sini untuk di bagian sisi depannya atau di bagian tune controlnya, nah ini seperti ini. Ini sudah ada komponennya dari pabriknya. Nah, seperti ini. Patensionya sudah ada lengkap semua. Jadi di sini juga ada petunjuk untuk di bagian cara pemasangan. Jadi ada sahabat-sahabat yang minta dibuatkan tutorialnya. Jadi sekarang karena saya ada garapan, jadi saya buatkan tutorialnya. Jadi untuk pemasangan kabel, sahabat cukup posisikan seperti ini. Nah, seperti ini. Jangan salah, jangan seperti ini. Ini posisi salah. Jadi posisinya seperti ini. Jadi untuk kabel, sahabat bisa menggunakan kabel yang isi 6 pin atau juga bisa menggunakan kabel head seperti ini. Terus untuk penyolderan tinggal sahabat ikut di sini. Mudah-mudahan di kamera kelihatan. Di sini ada tulisan high ground, mid ground, low ground, sub ground, high ground, dan seterusnya. Dan di sini ada input dan groundnya. Jadi mudah-mudahan di kamera jelas kelihatan. Dan untuk di bagian tune controlnya ini juga ada tulisan di bagian dekat patensionya. Sama tulisan, ada high, ada mid, ada low, dan ada subnya. Tinggal sahabat ikuti aja petunjuk tulisannya. Yang penting posisinya harus seperti ini untuk cara pemasangannya. Oke, sekarang saya ingin coba buatkan tutorial pemasangan untuk di bagian kabel. Jadi kebiasaan saya cara pasangnya posisi seperti ini. Ini patensionya, dan ini di bagian soket inputnya. Oke, jadi seperti ini. Jadi tinggal sahabat perhatikan, di sini ada input R. Nah, jadi tinggal sahabat buat seperti ini untuk di bagian kabelnya. Jadi kalau untuk kabel itu bebas, sahabat mau menggunakan kabel yang isi 6 pin seperti ini, atau mau menggunakan kabel head juga boleh. Jadi setiap penyolderan boleh sahabat solder yang sudah disediakan dari produknya. Di sini juga bisa, di kaki patensio juga bisa. Jadi kalau sahabat khawatir terkelupas, jadi sahabat bisa solder di bagian kaki patensionya. Saya pasang di bagian input R dulu, lalu ini saya tarik, saya potong,
Terus saya solder di bagian high-nya atau di bagian tweeter. Terus di sini saya tarik lagi untuk di bagian middle. Terus saya tarik lagi di sini seperti ini untuk di bagian low. Dan di sini tersisa dua kabel. Jadi tersisa dua kabel ini sahabat bisa buat untuk di bagian jalur output subwoofer atau di bagian jalur ground. Jadi salah satunya ke subwoofer, salah satunya ke bagian jalur ground. Karena untuk crossover CKJ ini menggunakan double out khusus di bagian subwoofernya. Jadi ada dua output antara L dan R. Jadi seperti ini sahabat-sahabat. Jadi tidak perlu sahabat pasang satu input, satu ground, satu input, satu ground, tidak perlu. Jadi sahabat ambil yang di titik input sinyalnya aja, masing-masing dari input. Terus di bagian outnya di sini low, mid, high-nya. Jadi cukup satu ground aja di bagian subwoofer. Nah di sini, karena di bagian subwoofer ada tulisan ground. Terus tinggal sahabat sesuaikan menurut feeling sahabat. Karena di sini juga ada tulisan sub. Nah seperti ini. Jadi sekarang saya potong 2 lembar untuk disolderkan ke ground dan jalur subwoofer. Nah, untuk penyolderan di bagian antara ground dengan subwoofer, hati-hati jangan sampai kebalik karena berdekatan seperti ini contohnya. Nah, ini seperti ini. Nah, berdekatan. Jadi jangan sampai ground dengan subwoofer itu ketukar. Nanti bisa untuk di bagian suaranya itu tidak keluar. Nah, ini untuk di bagian subwoofer saya ambil dua-duanya. Yang penting harus diingat mana jalur ground dan mana jalur subwoofernya. Jadi saya solderkan ground terhubung ke ground, subwoofer dan terhubung ke subwoofernya atau di bagian input subwoofer. Jadi di sini inputnya, ini outputnya sahabat-sahabat. Terus dibuka lagi seperti ini. Sebentar. Ya, solder. Dan dibuat sesuaikan. Oke, jadi di sini udah saya buatkan seperti ini. Jadi biar tidak repot, langsung disolder aja nanti.
Jadi tinggal sahabat solderkan input high atau input tweeter, terus khusus input middlean dan input low. Nah, jadi salah satu cara pasangnya seperti ini, salah satunya. Jadi tinggal sahabat, kalau kabel yang terhubung ke bagian input harus ke input, low ke bagian low sama-sama. Kalau di sini low, di sini juga low, di sini mid, di sini juga mid. Jadi seperti itu. Jadi ini agak melengkung kabelnya. Saya luruskan dulu. Biar enak dipandang. Nah, ini untuk posisi di bagian sebelah. Sekarang saya lanjut lagi di bagian sebelahnya. Nah, di bagian sebelahnya saya posisikan, saya putar balik. Jadi menurut sahabat-sahabat yang mana enaknya aja. Jadi biar gampang pengerjaan. Terus di sini saya lanjut penyolderan, yaitu khusus di bagian low. Ini low, mid, high, subwoofer, dan input. Terus saya ambil dulu dari low. Bentar. Jadi untuk dua permukaan ini harus dipancing dulu menggunakan timah solder. Kalau enggak, nempelnya enggak sempurna sahabat-sahabat. Nah, ini khusus di bagian low. Terus di bagian mid, terus di bagian high, terus di bagian ini saya biarkan panjang untuk di bagian input, dan ini untuk di bagian subwoofer. Nah, ini yang panjang karena inputnya ada di sini, posisi inputnya ada di sini, jadi beda dengan yang satunya. Oke, pancing menggunakan timah solder lagi. Oh, ini belum dikupas. Oke, jadi yang sudah saya solderkan ini low, terus ini middle, terus ini high atau tweeter. Nah, untuk kabel yang keempat, 1, 2, 3, 4, ini saya solderkan ke bagian input L. Dan yang dua ini seperti yang awal tadi, ialah untuk subwoofer dan ground. Satunya ke bacaan subwoofer dan satunya bacaan G. Nah, hasilnya seperti ini sahabat-sahabat. Jadi yang ini khusus di bagian input. Nah, ini input L. Oke, jadi untuk di bagian sisi satunya sudah selesai. Sekarang dibuat lagi dengan posisi yang sama. Karena kenapa saya buat seperti ini, supaya kabelnya itu dempetan, dekatan, jadi tidak semeraut. Terus saya solder lagi seperti awal tadi, 2 helai untuk ground dan subwoofer di bagian out tune controlnya, tune crossovernya.
Oke, saya solderkan dulu biar nggak bingung. Jadi ini salah satunya di bagian subwoofer, jalur subwoofernya. Dan yang satunya ground, karena ground digabungkan. Karena menurut saya kabel 6 pin ini sangat pas sekali jumlah kabelnya. Nah, jadi seperti ini. Untuk di bagian ground ini digabungkan di titik tulisan G. Oke, lanjut di sini. Diposisikan lagi untuk di masing-masing Twitter, Meet, Ush, ini terpotong sahabat. Jadi ini terpotong langsung dua-duanya, karena ini nggak nyampai ke sini sahabat. Nah ini, jadi kepotong. Jadi mau tidak mau disambung. Oke, jadi yang ini disambung dulu sahabat-sahabat, karena kepotong. Jadi saya solder dulu yang tidak kepotong. Kepotongnya nanggung sekali. Oke, jadi di sini dipancing dulu menggunakan timah solder atau tenol. Oke, jadi lanjut ke penyoderan. Nah, ini yang kepotong tadi. Jadi memanfaatkan, mudah-mudahan nyampai. Oh, kurang panjang. Sambung. Oke. Ukur lalu diamankan menggunakan selongsong bakar untuk yang di bagian sambungan. Dan lalu disolder. Ini untuk di bagian pemasangan, khusus di bagian tune crossovernya, dan di bagian input balance sudah terhubung untuk kedua komponen seperti ini. Nah, untuk berikutnya yaitu di bagian tegangan. Jadi untuk tegangan saya menggunakan kabel, yaitu kabel merah dan hitam seperti ini. Jadi untuk sahabat-sahabat, untuk merakit di bagian crossover, jangan sahabat buatkan PSU lagi seperti ini, karena di sini ada dioda dan ada elko. Jadi untuk dioda 4 buah ini tidak saya gunakan atau tidak saya pasang komponennya. Untuk di bagian elko tidak saya pasang komponennya. Jadi yang saya pasang di sini ialah dioda Zener yang 15 volt sebanyak 2 buah, terus R 560 560 ohm 2 buah, dan elko 2 buah, dan R di sini. Karena kenapa saya menumpangkan atau mengambil dari ini? Karena di sini sudah ada diodanya menggunakan dioda sisir, dan ada PSU-nya atau tegangan semestrisnya. Jadi saya cukup menumpangkan di situ, cukup aman sekali. Karena kenapa? Kalau sahabat-sahabat mengambilkan dari membuatkan PSU double, itu beban trapo sangat berat sekali sahabat-sahabat.
Jadi tinggal sahabat sesuaikan. Warna hitam, warna merah. Warna merah tetap ke bagian plus, warna hitam tetap di bagian min. Jadi di sini saya menggunakan hanya 2 kabel, tidak menggunakan 3 kabel untuk di bagian groundnya, karena di sini sudah ada terhubung 2 kabel ground. Lalu yang untuk di bagian tegangan di sini, karena ini sistemnya menumpang di bagian PSU utama. Nah, ini PSU utamanya. Jadi sahabat tinggal ambil seperti ini. Ini di bagian dioda yang ada tanda dioda yang mereng ini atau yang centang mereng ini di bagian plus, dan yang tidak ada tanda merahnya ini min. Jadi sahabat cukup ambil seperti yang disolder di sini, plus dan min. Ini saya solderkan di bagian plus, dan ini saya solderkan di bagian yang min. Jadi seperti ini. Jadi kaki ujung sini yang tulisan plus dan kaki ujung di bagian tulisan min. Kalau yang tengah-tengah 2 buah ini untuk di bagian terapo. Terus sekarang saya cari menggunakan kabel-kabel second alias bekas yang khusus nantinya terhubung ke bagian terapo. Nah, untuk di bagian terapo itu wajib menggunakan 3 kabel, tidak boleh kurang, harus menggunakan 3 kabel. Jadi saya solderkan ke bagian kaki PAC di bagian dioda sisirnya. Terus satu lagi di bagian kaki yang satunya lagi. Nah, di sini untuk tegangan 18 PAC khusus di bagian menuju ke bagian terapo. Dan yang kuning ini saya buatkan khusus untuk di bagian jalur CT atau groundnya. Oh, mau dipancing dulu sobat. Karena kalau tidak dipancing tidak mau lengket. Oke, jadi seperti ini buat sahabat-sahabat yang sudah minta dibuatkan tutorialnya. Jadi di bagian kaki yang tengah 2 buah ini di bagian dioda ini menuju ke bagian trafo, entah itu tegangan 15 PAC atau 18 PAC. Sementara yang kuning bebas, tidak mesti sahabat menggunakan kabel kuning, mau hitam mau merah dan sebagainya boleh, tertuju ke bagian CT. Karena di sini ada tulisan, nah ada AC 18 volt CT dan AC 18 volt, karena ada tulisan, jadi tinggal sahabat ikutkan aja. Jadi kalau untuk di bagian CT tidak mesti sahabat solderkan di bagian titik solder, titik gambarnya ini karena terlalu rapat, jadi saya ambil di sini. Terus untuk di bagian yang outnya khusus di bagian plus dan minnya, nah seperti ini plus, ini min, ditumpangkan untuk regulator semestrisnya ke bagian input balannya, karena di sini tidak dibuatkan regulatornya karena untuk di bagian dioda dan elko nya tidak saya pasang, jadi menumpang di bagian regulator yang utama. Jadi semuanya ada tulisan, tinggal sahabat ikuti aja. Yang penting jangan ketukar atau terbalik untuk masing-masing tulisan. Yang sangat bahaya itu ketukar antara ground dengan sinyal, otomatis tidak mengeluarkan suara. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah minta dibuatkan tutorialnya seperti itu untuk cara pemasangan kabel khusus di bagian tune crossovernya dan di bagian input dan output balannya ini.
Jadi sahabat bisa ikuti part keduanya, cara pemasangan ke dalam boxnya seperti apa, bagaimana caranya, tinggal sahabat ikuti untuk cara pemasangan yang di bagian berikutnya. Jadi seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa terhibur buat sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih, mantap.